Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segenap para jamaah yang saya muliakan, insyaallah kuliah singkat kita pada malam hari ini tidak banyak dan tidak muluk-muluk insyaallah para bapak, para ibu. Tidak banyak-banyak juga tidak muluk-muluk, tidak terlalu tinggi. Tapi kami ingin menyinggung sedikit yang kaitannya begitu erat dengan keseharian kita. Lebih-lebih dengan nuansa Ramadan ini, para jemaah. Para jemaah yang saya muliakan, para bapak, para ibu, apakah panjenengan sampai hari ini masih sadar, sesadar-sadarnya, bahwa panjenengan berada di bulan yang penuh dengan berkah? Hampir tiada hari tanpa berkah di bulan Ramadan. Pertanyaannya, para jemaah, ini sekarang kita berada di malam berapa, Pak? Berapa? 14. 14 apa 13? Fakhtalafal ulama. Kalau ada yang jawab 13, 14 berarti masih ikhtilaf. Tapi itu bukan berarti apa-apa, Pak. Nanti panjenengan pulang, para ibu juga pulang, lihat kalender, selesai masalah. Selesai. Kita akan tahu dengan detail kita berada di malam berapa, selesai. Pertanyaan selanjutnya yang ini lebih penting, para jamaah rahimakumullah. Kami konsep kuliah singkat ini dengan memang pertanyaan dan jawaban dari panjenengan, karena ini benar-benar yang sangat erat dengan kita, keseharian kita. Pertanyaannya, para jamaah selanjutnya, di bulan Ramadan panjenengan semua pasti kenal lah, pasti seringlah mendengar bahwa bulan Ramadan ini dekat dengan, atau istilahnya itu bisa dikatakan dengan bulan Al-Quran, atau bulannya dilipat gandakan pahala-pahala sehingga banyak yang sedekah-sedekah. Pertanyaannya, para jamaah, monggo para ibu, para bapak yang hadir semuanya, monggo dijawab dengan serempak, kompak. Di bulan Ramadan yang sangat dekat dengan kita, yang kita rasakan begitu dekat, yang pertama, Pak, apakah itu Allah dan Rasulullah? Yang kedua, apakah itu Al-Quran sehingga kita buka setiap hari? Apakah itu sedekah sehingga tiada hari tanpa kita menginfakkan kepada sesama? Lebih-lebih tadi disebutkan ada beberapa donatur yang kita doakan bersama, semoga panjang umur, dan bila sudah diwafatkan semoga diberi nikmat kubur oleh Allah. Di antara tiga ini, Pak, Allah dan Rasulullah, Al-Quran dan sedekah, di bulan Ramadan ini kebaikan mana yang paling kita rasakan begitu dekat dengan kita? Monggo, para ibu tadi ada yang jawab Al-Quran, makanya sering ngaji itu. Kita doakan sering ngaji lah. Al-Quran, ada lagi, Pak? Kalau betul jawabannya saya kasih 100.000 ini, Pak. Betul ini. Kalau betul tadi semuanya, Masya Allah. Artinya para jamaah di sini sebenarnya tidak ingin lepas dengan Allah, Rasulullah, Al-Quran, juga dengan sedekah. Tapi kenyataannya kayaknya tidak, Pak. Karena tiap hari itu kalau misalkan saya tuh mikirkan Allah, Rasulullah terus, Ustaz. Ya, masih mikirkan kerja, masih mikirkan, iya. Kemudian Quran, apakah misalkan Al-Quran sangat dekat dengan kita sehingga tiada waktu tanpa Al-Quran? Saya kira tidak, Pak.
Panjenengan barangkali bisa jadi dekat dengan Al-Quran gara-gara dekat dengan masjid, gara-gara dekat dengan keluarga yang membersamai Anda, yang menyemangati Anda sehingga membaca Al-Quran. Tapi apakah itu tiap hari, Pak? Begitu pula dengan sedekah. Begitu dengan sedekah, Pak. Artinya apa? Ketiga jawaban ini bukan jawaban yang benar dan kurang tepat. Monggo ada yang lain yang ingin menjawab. Apa yang sangat dekat dengan kita di bulan Ramadan ini? Monggo, Pak. Puasa. Wah, karena tiada hari tanpa puasa. Tapi malam hari apakah Anda berpuasa? Tidak berpuasa. Di pikiran kita itu, mohon maaf para jemaah, mohon maaf. Di pikiran kita itu, selama Ramadan ini, kalau bisa kami jawab, dan boleh diizinkan kami menjawab, yang paling dekat dengan kita dan keluarga kita itu, Pak. Ini, Pak. HP. Ada yang mengatakan dan bisa angkat telunjuk jari bahwa tidak pernah satu hari misalkan libur dari HP. Ada, Pak? Ada ya? Kecuali yang tidak punya handphone. Allah, ini tidak ada. Ini yang paling dekat dengan kita. Tapi ini bukan berarti kita salah dengan HP, para jamaah rahimakumullah. Handphone ini ternyata juga bisa menjadi wasilah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Ya sudah, kita tinggal buka YouTube, kemudian buka kajian. Ada kajian usul fiqh, ada kajian fikih, ada kajian tentang Al-Quran, dan lain sebagainya. Para jemaah rahimakumullah, ini biar tidak lama-lama, pertanyaan yang terakhir, Pak. Pertanyaan yang terakhir. Panjenengan pilih mana? Baca Al-Quran terbata-bata. Artinya sampai kita itu benar-benar kesusahan ini bacanya. Tapi terus membaca. Ini kalau secara ilmu tajwid, mohon maaf, ilmu tajwid, ini kan bacaannya salah-salah. Ini bisa dibenarkan enggak, Pak? Kalau salah-salah seperti ini. Hah? Bisa ya? Bisa dilanjutkan ya? Bisa dilanjutkan apa disuruh berhenti? Atau satu lagi, beliaunya ini begitu mahir dengan Al-Quran, bacaannya fasih, tapi tidak ngaji tiap hari, Pak. Pilih yang mana panjenengan? Para jamaah rahimakumullah, ini karena kemarin sempat kami buka itu ada namanya Syekh Ali Jum'ah, mufti besar Mesir. Nah, ini beliau ini menjadi rujukannya orang-orang dalam segala hal, dalam masalah problem duniawi, masalah agama. Beliau sering ditanya sama orang-orang. Suatu ketika beliau ditanya, dan ini disiarkan di televisi Mesir. Ya Syekh, bagaimana hukumnya orang baca Quran tapi dia itu bahasa Arabnya ya tak, Pak. Geradal gerudul. Tidak jelas bacaannya. Ini tapi baca terus. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalam hadis, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta falahu ajran. Orang kok ada baca Quran, maksa baca Quran, tapi sebenarnya dia tidak bisa, maksa untuk bisa. Falahu ajron. Orang ini mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala baca Quran. Pahala yang kedua adalah pahala apanya, Pak? Yang pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala usaha di dalam membaca Al-Quran. Sekarang yang terakhir, jika seandainya orang yang yatata'ta, terbata-bata baca Qur'annya, falahu ajron, ada 2 pahala. Bagaimana dengan orang yang mahir Al-Quran dan beliau membaca Al-Quran? Pahalanya seberapa, Pak? Kata Rasulullah, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang demikian ini, yang mahir baca Quran ini, kemudian baca Quran, beliau ini sedang berlomba dengan malaikat. Jadi lombanya bukan hanya manusia, Pak, tapi dengan para malaikat.
Para hadirin, para bapak, para ibu yang saya muliakan, semoga Ramadan ini menjadikan kita dekat dengan Al-Quran, sehingga kita mendapatkan syafaat Al-Quran fid dunya wal akhirah. Tapi perlu diingat para jemaah, jangan sampai, sering kali pesan ini disampaikan oleh berbagai ulama di dalam berbagai kesempatan. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah Anda itu pribadi atau hamba yang rabbani. Artinya tidak harus menunggu Ramadan baru kemudian baca Quran. Tidak harus menunggu Ramadan baru kemudian mengeluarkan sedekah. Tidak menunggu Ramadan kemudian bersegera untuk ke masjid. Makanya kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jangan sampai menjadi hamba yang ada momen Ramadan saja semangat untuk ibadah. Para jemaah rahimakumullah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafarat majelis, dan semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.